Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 21 Agustus 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Siapakah Pius ke-10 ini? Namanya adalah Giuseppe Melchior Sarto. Ia lahir di Reise pada tahun 1835. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai tukang pos. Meski miskin, orang tuanya sangat menghargai pendidikan. Dan Giuseppe adalah anak yang pandai. Pada tahun 1858, Giuseppe ditabiskan sebagai seorang imam projo. Wafatnya Paus Leo ke-13 pada tahun 1903 membawa Kardinal Giuseppe ke Vatikan untuk mengikuti konklav pemilihan paus. Dan dalam konklav itu, Kardinal Giuseppe Sarto terpilih menjadi paus menggantikan Paus Leo ke-13 dengan mengambil nama Pius ke-10. Paus Pius ke-10 dijuluki sebagai Paus Ekaristi. Beliaulah yang mengajarkan umat agar menerima komuni kudus setiap hari dan membuka kesempatan untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak. Paus Pius ke-10 dalam surat wasiatnya menuliskan hal ini. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula. Luar biasa, teladan yang sangat istimewa dari Pius ke-10 yang wafat pada 20 Agustus tahun 1914. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Zaman sekarang ini saya kira ada yang sedikit banyak berubah. Dulu ketika orang nganten dilakukan di gereja dan dilanjutkan dengan acara resepsi. Sekarang ini saya mengamati banyak nganten hanya dilakukan di gereja dan tidak lagi dilanjutkan dengan resepsi. Biar semakin efektif. Dan tidak sampai mengundang 2 kali ke gereja dan ke tempat resepsi. Setelah perkawinan di gereja langsung dibagikan nasi kotak dan merchandise ngantennya. Selesai sudah. Dan lebih efektif juga irit. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Saya kira sudah umum ya bahwa ketika ada acara pesta perkawinan dengan mengundang orang-orang. Bahkan pada zaman Yesus pun sudah dilakukan itu. Ketika acara perkawinan juga dilakukan dengan mengundang orang-orang. Hari ini dalam firman Tuhan, Yesus mengemukakan perumpamaan perihal kerajaan Allah. Dan digambarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama perjamuan kawin yang diadakan raja untuk anaknya. Segalanya sudah disediakan, undangan sudah disebar. Namun yang diundang untuk mengalami sukacita bersama dengan sang raja tidak datang dengan berbagai alasan. Padahal jika diperhatikan dengan seksama, perumpamaan ini hendak menonjolkan bahwa undangan dari sang raja ini dialamatkan kepada siapa saja loh untuk mengalami sukacita bersama sang raja. Undangan ini adalah hajatan agung dan yang diundang bukan karena jasa-jasa atau karena kebaikan orang-orang kepada raja, tidak. Tetapi justru semua diundang karena kemurahan sang raja yang mau berbagi sukacita. Tetapi lagi-lagi yang diundang nggak mau datang. Inilah gambaran kita saya kira yang terkadang enggan dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Kita melupakan undangan Tuhan karena terlalu asik, terlalu sibuk dengan berbagai kepentingan kita. Tuhan hanya kita cari di waktu luang kita, di sela-sela waktu kita. Bukannya kita mau memberikan dan meluangkan waktu kita bagi Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita merasa dengan kirim amplop atau dengan menitipkan amplop kepada orang lain yang datang sudah cukup. Padahal dalam setiap undangan yang diperlukan adalah kehadiran kita. Kedatangan kita yang dinantikan. Perumpamaan Tuhan hari ini menegaskan bahwa kehadiran dan kedatangan kita dituntut oleh Allah yang mengundang kita agar kita mengalami sukacita bersamanya. Jangan lagi mengabaikan, jangan lagi menolak dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Mari kita datang ke dalam hajatan Tuhan. Dan Ekaristi merupakan hajatan Tuhan, undangan Tuhan yang agung untuk kita. Mari kita datang dalam Ekaristi dengan menggunakan pakaian yang pantas. Dengan menggunakan pakaian pesta tadi katanya. Mempersiapkan diri kita untuk memenuhi undangan Tuhan, hajatan Tuhan dengan berlaku yang pantas. Sudahkah kita buat itu dalam hidup ini? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.